Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Asia Jamil. Saya mahasiswa Institut Nahdlatul Ulama Kabupaten Ciamis, Prodi Bimbingan Konseling Islam, Fakultas Dakwah. Di sini saya akan menerangkan sedikit tentang dinasti Fatimiyah di Mesir. Tugas ini untuk memenuhi mata kuliah sejarah peradaban Islam. Dinasti Fatimiyah adalah salah satu dari dinasti Syiah dalam sejarah Islam. Dinasti Fatimiyah ini didirikan di Tunisia pada tahun 909 Masehi sebagai tandingan penguasa dunia Muslim pada saat itu yang berpusat di Baghdad, yakni dinasti Abbasiyah. Dinasti Fatimiyah berdiri pada tahun 297 Hijriah atau 910 Masehi dan berakhir pada tahun 567 Hijriah atau 1171 Masehi yang awalnya hanya sebuah pergerakan keagamaan yang berpusat di Afrika Utara dan kemudian berpindah ke daerah Mesir. Dinasti Fatimiyah ini memiliki 14 khalifah. Yang pertama yaitu Khalifah Al-Mahdi pada tahun 909 sampai 934 Masehi. Kemudian Al-Qaim 934 sampai 946 Masehi. Terus kemudian Al-Mansur 946 sampai 952 Masehi, Al-Mu'iz 952 sampai 975 Masehi, Al-Aziz pada tahun 975 sampai 996 Masehi. Kemudian ada Al-Hakim, ada Az-Zahir, Al-Mumtashir, Al-Musta'li, Al-Amir, Al-Hafiz, Az-Zafir, Al-Faiz, dan yang terakhir itu ada Al-Adid. Pasca kematian Abdullah ibnu Maimun, tampak pimpinan dijabat oleh Abu Abdullah Al-Husain. Melalui propagandanya, ia mampu menarik simpati suku Khitamah dari kalangan Barber yang bermukim di daerah Kakbeil untuk menjadi pengikut setia. Dengan kekuatan ini, mereka menyeberang ke Afrika Utara dan berhasil mengalahkan pasukan Ziyadat Allah selaku penguasa Afrika Utara saat itu. Syiah Islamiyah mulai menampakkan kekuatannya setelah tampak pemerintahan dijabat oleh Said ibnu Husain al-Ismailiyah yang menggantikan Abu Abdullah al-Husain. Di bawah kepemimpinannya, Syiah Ismailiyah berhasil menaklukkan Tunisia sebagai pusat kekuasaan Daulah Aghlabiyah pada tahun 909 Masehi. Kemudian Said memproklamasikan dirinya sebagai imam dan memiliki gelar Ubaidillah Al-Mahdi. Ubaidillah Al-Mahdi merupakan khalifah pertama Daulah Fatimiyah. Ia memerintah selama lebih kurang 25 tahun yang berawal dari 904 Masehi sampai 934 Masehi. Masa pemerintahannya, Al-Mahdi melakukan perluasan wilayah kekuasaan ke seluruh Afrika, meliputi Maroko, Mesir, Mulita, Alexandria, Sardania, Korsika, dan Balearik. Pada tahun 904 Masehi, Khalifah Al-Mahdi mendirikan kota baru di pantai Tunisia yang diberi nama Kota Mahdiyah yang didirikan sebagai ibu kota pemerintahan. Afrika Utara kekuasaan mereka segera menjadi besar. Pada tahun 909 Masehi, mereka dapat menguasai dinasti Rusamiyah dan Taher serta menyerang Bani Idris di Maroko. Pekerjaan Daulah Fatimiyah yang pertama adalah mengambil kepercayaan umat Islam bahwa mereka adalah keturunan Fatimah binti Rasulullah dan istri dari Ali bin Abi Thalib. Daulah Fatimiyah memasuki era kejayaan pada masa pemerintahan Abu Tamin Ma'abu Daud yang bergelar Al-Mu'iz pada tahun 953 sampai 997 yang berhasil menaklukkan Mesir dan memindahkan pemerintahan ke Mesir. Pada masa ini rakyat merasakan kehidupan yang makmur dan sejahtera dengan kebijakan-kebijakan untuk mensejahterakan rakyatnya.
Pun bukti-bukti dari kejayaan ini yaitu banyaknya bangunan fisik seperti masjid, rumah sakit, penginapan, jalan utama yang dilengkapi lampu-lampu dan pusat perbelanjaan. Pada masa ini pula berkembang berbagai jenis perusahaan dan kerajinan seperti tenunan, keramik, perhiasan, emas, perak, peralatan kaca, ramuan dan obat-obatan. Kesuksesan lainnya adalah dalam bidang pengembangan ilmu pengetahuan. Besarnya minat masyarakat pada masa itu kepada ilmu pengetahuan mendapat dukungan penguasa dengan membangun Daur al-Hikmah pada tahun 1005 Masehi. Kemudian dibangun juga perguruan tinggi yang bernama Al-Azhar, yang sebelumnya adalah bangunan masjid dan kemudian dijadikan sebagai perguruan tinggi Al-Azhar, di mana di dalamnya itu mengajarkan tentang ilmu kedokteran, fikih, tauhid, al-bayan, bahasa Arab, mantik dan sebagainya. Pada masa pemerintah Fatimiyah, persoalan agama dan negara tidak dapat dipisahkan. Agama dipandang sebagai pilar utama dalam menegakkan daulah negara. Untuk ini, pemerintah Fatimiyah sangat memperhatikan masalah keagamaan masyarakat meskipun mereka berstatus sebagai warga negara kelas 2 seperti orang Yahudi, Nasrani, Turki, dan Sudan. Menurut Kiai Ali, mayoritas Khalifah Fatimiyah bersikap moderat, bahkan penuh perhatian terhadap urusan agama non-muslim, sehingga orang-orang Kristen, Kopti, Armenia tidak pernah merasakan kemurahan dan keramahan melainkan dari pemerintah muslim. Banyak orang Kristen seperti Al-Barmaki yang diangkat jadi pejabat pemerintah dan rumah ibadah mereka dipugar oleh pemerintah. Akan tetapi kemurahan hati yang ditampilkan oleh Khalifah Fatimiyah terhadap orang Kristen tidak urung menimbulkan isu negatif. Al-Mu'iz yang dikenal dengan kewaraan dan ketakwaannya diisukan telah murtad, mati sebagai orang Kristen dan dikubur di gereja Abu Sifin di Mesir kuno. Namun menurut Hasan, isu tersebut tidak benar sebab tidak ada sejarawan yang menyebutkan seperti itu. Dan ini hanya cerita karangan yang sengaja dienduskan oleh orang-orang yang tidak senang kepadanya, termasuk dari sisa-sisa penguasa Abbasiyah yang sengaja ingin melemahkan kekuatan Fatimiyah. Ada 3 hal yang dapat disoroti mengenai perkembangan dan kemajuan yang dicapai pada masa dinasti Fatimiyah berkuasa, antara lain yang pertama penyebaran paham Syiah. Agama yang dibawakan oleh Fatimiyah adalah ajaran Islam menurut paham Syiah Ismailiyah yang ditetapkan sebagai madhab negara. Untuk itu, para misionaris Daulah Fatimiyah sangat gencar mengembangkan ajaran tersebut dan berhasil meraih pengikut yang banyak sehingga pada masa kekuasaan Daulah Fatimiyah dipandang sebagai era kebangkitan dan kemajuan madhab Ismailiyah. Meskipun para khalifah berjiwa moderat, akan tetapi terhadap orang yang tidak mau mengakui ajaran Syiah Ismailiyah langsung dihukum bunuh. Pada tahun 391 Hijriah, Khalifah Al-Hakim membunuh seorang laki-laki yang tidak mau mengakui keutamaan atau fadilah Ali bin Abi Thalib, dan di tahun 395 Hijriah, Khalifah Al-Hakim juga memerintahkan agar di masjid, pasar, dan jalan-jalan ditempelkan tulisan yang mencela para sahabat. Jelasnya, peranan agama sangat diperhatikan sekali oleh penguasa untuk tujuan mempertahankan kekuasaan. Buktinya, sikap tegas Khalifah Fatimiyah terhadap orang-orang yang tidak mau mengikuti madhab Ismailiyah dapat berupa sikap seperti di atas. Apabila dapat berakibat munculnya instabilitas negara, Al-Hakim misalnya agar terjalin hubungan yang baik dengan rakyatnya yang berpaham Sunni, Al-Hakim mulai bersikap lunak dengan menetapkan larangan mencela sahabat, khususnya Abu Bakar dan Umar. Al-Hakim juga membangun sebuah madrasah yang khusus mengajarkan paham Sunni, memberikan bantuan buku-buku bermutu sehingga warga Syiah ketika ia merasa senang sebab merasakan tengah hidup di kawasan Sunni. Sikap yang diambil para khalifah Fatimiyah tidak sekejam yang dilakukan Abdullah As-Saffah yang berusaha mengikis habis siapa-siapa pengikut Bani Umayyah di awal kekuasaannya. Dalam hal ini, para khalifah Fatimiyah
memberlakukan masyarakat secara sama selama mereka bersedia mengikuti ajaran Syiah Ismailiyah yang merupakan madhab negara. Sikap senang Khalifah Fatimiyah kepada Abbasiyah. Sikap tidak senang Khalifah Fatimiyah kepada Abbasiyah tidak ditunjukkan dalam bentuk kekerasan. Hanya saja Khalifah Fatimiyah melarang menyebut-nyebut Bani Abbasiyah dalam setiap khutbah Jumat dan mengharamkan pemakaian jubah hitam. Kedua yaitu manajemen administrasi pemerintahan. Dalam bidang administrasi pemerintahan pada dinasti Fatimiyah tidak banyak berubah. Sistem administrasi yang dikembangkan oleh Khalifah Abbasiyah masih terus saja dipraktekkan oleh dinasti Fatimiyah. Khalifah yang menjabat sebagai kepala negara baik dalam urusan keduniaan maupun urusan spiritual, ia berwenang mengangkat sekaligus memberhentikan jabatan-jabatan di bawahnya. Selain itu, sakralisasi khalifah yang muncul di masa pemerintahan Abbasiyah masih tetap dipertahankan, yang mana indikatornya pada saat itu dapat dilihat dari gelar yang disandang para khalifah Fatimiyah seperti Muiz Dinillah, Al-Aziz Billah, Al-Hakim Anrullah dan sebagainya. Yang ketiga, perkembangan ilmu pengetahuan. Dinasti Fatimiyah memiliki perhatian besar terhadap ilmu pengetahuan. Fatimiyah membangun Masjid Al-Azhar yang akhirnya di dalamnya terdapat kegiatan-kegiatan pengembangan ilmu pengetahuan sehingga berdirilah Universitas Al-Azhar yang nantinya menjadi salah satu perguruan Islam tertua yang dibanggakan oleh ulama Sunni. Al-Hakim berhasil mendirikan Dar al-Hikmah, perguruan Islam yang sejajar dengan lembaga pendidikan Cordova dan Baghdad. Perpustakaan Al-Ulum digabungkan dengan Dar al-Hikmah yang berisi berbagai buku ilmu pengetahuan. Beberapa ulama yang muncul pada saat itu adalah ada Muhammad At-Tamimi, ahli fisika dan kedokteran, kemudian ada Al-Kindi, ahli sejarah dan filsafat, ada An-Nu'man, ahli hukum dan menjabat sebagai hakim, kemudian ada Ali ibnu Yunus, ahli astronomi, dan Ali Al-Hasan ibnu Al-Haytami, ahli fisika dan optik. Di samping itu, kemajuan bangunan fisik sungguh luar biasa. Indikasi-indikasi kemajuan, indikasi-indikasi kemajuan. Itu kemajuan bangunan fisik sungguh luar biasa. Indikasi-indikasi kemajuan tersebut dapat diketahui dari banyaknya bangunan-bangunan yang dibangun berupa masjid-masjid, universitas, rumah sakit, penginapan megah, dan jalan-jalan utama dibangun dan dilengkapi dengan lampu warna-warni. Dinasti Fatimiyah merupakan salah satu imperium besar sepanjang sejarah Islam. Pada awalnya, dinasti ini hanya berupa dinasti kecil yang melepaskan diri dari kekuasaan dinasti Abbasiyah. Mereka mampu memerintah lebih dari 2 abad sebelum ditaklukkan oleh dinasti Ayyubiyah di bawah kepemimpinan Salah ad-Din al-Ayyubi. Pengaruh dinasti Fatimiyah sebenarnya dapat dilihat dari perkembangan dinasti itu sendiri dalam ruang sejarah Islam. Namun, ada pula gambaran sederhana yang menunjukkan pengaruh tersebut. Misalnya, sepanjang kekuasaan Abu Mansur Nizar al-Aziz pada tahun 975 sampai 996 Masehi, kerajaan Mesir senantiasa diliputi kedamaian. Ia adalah Khalifah Fatimiyah yang kelima dan Khalifah pertama yang memulai pemerintahan di Mesir. Di bawah kekuasaannya, dinasti Fatimiyah memiliki pengaruh yang besar. Namun, nama sang khalifah selalu disebut-sebut dalam khutbah Jumat di sepanjang wilayah kekuasaannya yang terbentang dari Atlantik hingga Laut Merah, juga di masjid-masjid Yaman, Mekkah, Damaskus, bahkan di Mosul. Kalau dihitung-hitung, kekuasaannya meliputi wilayah yang sangat luas. Di bawah kekuasaannya, kekhalifahan Mesir tidak hanya menjadi lawan tangguh bagi kekhalifahan di Baghdad, tapi bisa dikatakan bahwa kekhalifahan itu telah menenggelamkan penguasa Baghdad dan ia berhasil menempatkan kekhalifahan Fatimiyah sebagai negara Islam terbesar di kawasan Meditera Timur.
Al-Aziz menghabiskan uang 2 juta dinar untuk membangun istana yang dibangun menyaingi istana Abbasiyah. Musuhnya yang diharapkan akan dikuasai setelah Baghdad berhasil ditaklukkan. Seperti pendahulunya, Al-Aziz melirik wilayah Spanyol, akan tetapi Khalifah Cordova yang percaya diri itu ketika menerima surat yang pedas dari Raja Fatimiyah memberikan balasan dengan tegas dan berkata, "Engkau meremehkan kami karena kau telah mendengar tentang kami. Jika kami mendengar apa yang telah dan akan kau lakukan, maka kami akan membalasnya." Setelah Khalifah Al-Aziz wafat, Bani Fatimiyah mengalami kemunduran yang signifikan, di mana kemunduran dinasti Fatimiyah itu ada beberapa faktor. Yang pertama yaitu dari faktor internal. Yang paling signifikan dalam menghantarkan kemunduran dinasti Fatimiyah adalah dikarenakan lemahnya kekuasaan pemerintah. Menurut Ibrahim Hasan, para khalifah tidak lagi memiliki semangat juang yang tinggi seperti yang ditunjukkan para pendahulu mereka ketika mengalahkan tentara Berber di Qairawan. Kehidupan para khalifah yang bermewah-mewah merupakan penyebab utama hilangnya semangat untuk melakukan ekspansi. Selain itu, para khalifah kurang cakap dan memerintah sehingga roda pemerintahan tidak berjalan secara efektif. Ketidakefektifan ini dikarenakan khalifah yang diangkat banyak yang masih berusia relatif muda sehingga kurang cakap dalam mengambil kebijakan. Tragisnya, mereka ibarat boneka di tangan para wazir karena peranan wazir begitu dominan dalam mengatur pemerintahan. Fenomena ini muncul pasca wafatnya Al-Aziz. Setelah Al-Aziz wafat, ia digantikan oleh putranya yang bernama Abu Mansur Al-Hakim, yang pada saat pengangkatannya beliau masih berusia 11 tahun. Kebijakan dalam pemerintahannya sangat tergantung kepada keputusan gubernur yang bernama Berjawan, yang meskipun pada akhirnya dihukum Al-Hakim karena penyalahgunaan kekuasaan. Bukti lain dari ketidakcakapan khalifah adalah munculnya perlawanan orang Kristen terhadap penguasa. Perlawanan ini muncul dikarenakan orang Kristen tidak senang dengan maklumat Al-Hakim yang dianggap menghilangkan hak-hak mereka sebagai warga negara. Maklumat tersebut berisikan 3 alternatif pilihan yang berat bagi orang Kristen: masuk Islam, atau meninggalkan tanah air, atau berkalung salib sebagai simbol kehancuran. Setelah Al-Hakim wafat, ia digantikan putranya bernama Abu Hashim Ali yang bergelar Az-Zahir. Pada saat pengangkatannya, Az-Zahir masih berusia 16 tahun dan kebijakan pemerintahan berada di tangan bibinya bernama Siti Al-Mulk. Sepeninggalan bibinya, Az-Zahir menjadi raja boneka di tangan para wazirnya. Pengangkatan khalifah dalam usia relatif muda masih terus berlanjut hingga masa akhir pemerintahan Daulah Fatimiyah. Bahkan kekhalifahan pada saat masih balita namun keburu meninggal dunia sebelum berusia dewasa. Sementara khalifah terakhir bernama Al-Adid dinobatkan di saat berusia 9 tahun. Faktor lainnya dipengaruhi oleh peristiwa alam, wabah penyakit dan kemarau panjang sehingga sungai Nil kering, menjadi sebab perang saudara. Setelah meninggal Abu Tamim Ma'ad al-Muntasir diganti oleh anaknya Al-Musta'li, akan tetapi Nizar, anak Abu Tamim Ma'ad yang tertua, melarikan diri ke Iskandariyah dan menyatakan dirinya sebagai khalifah. Oleh sebab ini Fatimiyah terpecah menjadi 2. Selain itu, faktor internal lainnya sebagai penyebab kehancuran dinasti Fatimiyah adalah persaingan dalam memperoleh jabatan di kalangan wazir. Pada masa Al-Adid sebagai khalifah terakhir misalnya, terjadi persaingan antara Abu Sujak Syawar dan Dargam untuk merebutkan jabatan wazir yang akhirnya dimenangkan oleh Dargam. Karena sakit hati, Syawar meminta bantuan Nur ad-Din Az-Zanki untuk memulihkan kekuasaannya di Mesir. Jika berhasil, ia berjanji akan menyerahkan sepertiga hasil penerimaan negara kepadanya. Tawaran ini diterima oleh Nur ad-Din. Lalu ia mengutus pasukan di bawah pimpinan Syirkuh dan keponakannya Salahuddin al-Ayyubi. Pasukan ini mampu mengalahkan Dargam sehingga Syawar kembali memangku jabatan wazir dan memenuhi janjinya kepada Nur ad-Din. Perebutan kekuasaan di tingkat wazir ini merupakan awal munculnya kekuasaan asing yang pada akhirnya
mampu merebut kekuasaan dari tangan dinasti Fatimiyah dan membentuk dinasti baru yang bernama dinasti Ayyubiyah.